Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Asih Fitria Nurnaningrum. Saat ini saya mengajar di MTS Al-Hamidah, Pak. Hmm. Dan saat ini saya alhamdulillah menjadi mahasiswa program pendidikan profesi guru Daljab tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar, Pak. Ya, ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan untuk saya wawancarai seputar eksplorasi penyebab masalah pada kelas yang sedang saya hadapi saat ini, Pak. Jadi kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak pengawas madrasah berhubungan dengan identifikasi masalah yang kami temukan saat kami mengajar di kelas, Pak. Ngoten, Bapak. Pak, bisa suara saya terdengar jelas napa mboten nggih, Pak? Halo, Pak Mas Rukan. Terus, ya, Bang. Nggih, bisa saya mulai untuk pertanyaan yang pertama ya, Pak ya? Bisa. Oh iya. Ya, Dalam Bang. proses pembelajaran itu kan sering kita jumpai siswa itu kurang memahami materi yang kita sampaikan, Pak. Jadi kami selaku guru itu harus mengulang-ulang kembali materi yang sudah kami sampaikan. Bagaimana tanggapan Bapak pengawas madrasah mengenai hal ini, Pak? Monggo. Pedagogi siswa berkaitan dengan anak yang berkebutuhan khusus, ya tentu anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang beliaunya itu karena skillnya yang dia miliki dengan skill yang ada, tapi juga kadang anak itu tidak memiliki skill kaitannya dengan perkembangan anak. Oleh karena itu anak yang sangat berkebutuhan khusus itu adalah memiliki beragam kaitannya dengan motoriknya. Oleh karena itu ibu harus benar-benar mengetahui apa yang dimiliki oleh anak yang berkebutuhan khusus. Begitu perlu dicermati karena kadang anak yang berkebutuhan khusus itu memiliki skill, memiliki bagaimana cara berpikir anak itu, pun juga bagaimana anak itu juga selalu kreatif dengan skillnya. Mungkin itu yang perlu dicermati oleh ibu agar pelaksanaan pembelajaran di anak yang punya karakter berbeda-beda ini bisa sukses dan berhasil. Begitu ibu yang sedang melaksanakan tugas PPP yang berkaitan dengan bagaimana mempelajari, bagaimana mengajar untuk menghadapi kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Itu memang di dalam pedagogik itu ada beberapa kriteria, karena anak itu ada skill di dalam apa yang ada dimiliki oleh anak itu sendiri. Pertanyaan nomor 2 seputar literasi, Bapak. Jadi pemahaman materi siswa itu kan juga dipengaruhi oleh minat baca siswa. Tetapi minat baca siswa di madrasah kami ini rendah, Pak.
Jadi menurut Bapak, apa saja yang harus kami persiapkan, harus dipersiapkan madrasah dalam mengantisipasi, hal tersebut, mengantisipasi minat baca yang rendah, Bapak, seputar literasi ngoten. Monggo, Bapak. Mendorong supaya siswa-siswi di madrasah Ibu itu memiliki minat baca yang tinggi. Tentu yang pertama adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana. Buatkanlah di madrasah Ibu dibuat sudut baca. Itu caranya untuk supaya siswa-siswi memiliki semangat untuk membaca. Ya tentu yang pertama itu kaitannya dengan infrastruktur, misalkan di pojok baca itu mesti ada di ruangan masuk, misalkan sebelum anak-anak masuk di tangga, karena madrasah itu adalah berlantai 2, ya tentu di pojok baca itu disediakan di sana ada tempat duduk, ada buku, paling tidak ada sarananya untuk membaca. Itu yang terpenting. Di madrasah dibuat suasana sudut baca sehingga di mana-mana sudut ada buku yang sudah disediakan, tempat duduk yang sudah disediakan, dan nyaman anak-anak untuk melaksanakan atau melakukan membaca, sehingga tidak hanya di kelas tapi di luar kelas pun dibuat suasana yang sekiranya bisa mendorong siswa-siswi Ibu bisa semangat membaca, sehingga apa yang diinginkan siswa-siswi, buku-bukunya juga disesuaikan, tidak hanya buku pelajaran tapi buku yang lain, misalkan buku-buku yang berkaitan dengan hal sains misalkan, itu juga disediakan sehingga anak-anak itu tidak terfokus pada buku pelajaran, sehingga anak yang memiliki kesemangatan untuk membaca, ya madrasah mesti harus menyediakan fasilitasnya. Di antaranya adalah menggunakan sudut baca dan membuat ruangan perpustakaan itu menjadi nyaman untuk membaca, sehingga siswa-siswi itu dengan sendirinya akan terdorong untuk membaca di perpustakaan. Maka di perpustakaan perlu dibuat jadwal berkunjung. Misalkan karena di kelas madrasah kan ya lumayan banyak, paling tidak ada jadwalnya berkunjung di perpustakaan. Di kelas 7, kelas 8 dan 9 itu mesti tidak disamakan harinya. Misalkan di kelas 7 itu hari Senin, ya nanti kelas Selasanya hari Selasanya di kelas 8, atau nanti untuk hari Rabunya kelas 9, sehingga jangan dicampur ketika berkunjung di perpustakaan. Di antaranya itu, jadi pertama penelitian harus menyediakan sudut baca yang ada di tangga, ada yang di pojok ruangan, itu selalu ada tempat-tempat untuk membaca. Bahkan ketika melihat di madrasah yang atau di sekolah atau di madrasah yang sudah maju minat bacanya, itu biasanya di sudut-sudut depan madrasah itu dikasih gazebo, anak-anak ketika istirahat tidak hanya sekedar mungkin beli makanan, tapi setelah beli makan beliaunya tetap berkumpul di gazebo atau sudut baca atau tempat-tempat untuk siswa-siswi membaca buku-buku yang lain. Mungkin begitu Bu, terima kasih. Nggih, Pak, terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk pertanyaan ketiga, Pak. Terima kasih, Pak. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah yang menjadi penyebab seorang guru itu enggan mengajar menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, Pak? Jadi masih banyak guru itu yang mengajar menggunakan metode ceramah. Bapak Ibu guru itu masih banyak yang enggan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Menurut Bapak pengawas madrasah,
apa yang menjadi penyebab Bapak dan Ibu guru itu enggan menggunakan pembelajaran yang berbasis metode inovatif? Oh iya Bu, itu sangat penting itu. Karena guru-guru yang saat ini itu kan sudah guru-guru yang sudah modern, artinya guru itu muda-muda. Kalau guru yang dulu tua-tua itu akan berbeda. Ilmunya, metodenya hanya ceramah. Sebenarnya kan sekarang banyak metode pembelajaran yang sekiranya bisa dialami siswa. Maka siswa kadang-kadang perlu diajak langsung di lapangan atau di mungkin penjenengan misalkan mengajar eh, kaitannya dengan itu ya penjenengan bisa misalkan kaitannya dengan IPA misalkan berkaitan dengan bercocok tanam juga anak-anak bisa diajak di ladang langsung supaya anak-anak itu punya gambaran langsung real di lapangan atau di tempat lahan pertanian itu berkaitan dengan pembelajaran siswa sehingga pembelajaran siswa tidak monoton di eh, metode ceramah. Sebenarnya metode ceramah itu sudah ketinggalan itu sebenarnya. Kan bisa juga menggunakan metode diskusi, bisa juga. Jadi siswa-siswi punya kreativitas, punya keberanian, dengan diskusi itulah anak-anak akan bisa mengekspresikan dirinya di dalam kelas. Paling tidak kalau karena di madrasah ya tentu ketika membuat pembelajaran diskusi ya dibuat kelompok-kelompok. Nah kelompok-kelompoknya karena di madrasah sih sesuaikan. Misalnya kelompok dari ambil dari Pulara Rasidin misalkan diambil aja. Oh ini kelompok Umar bin Khattab, oh ini kelompok Utsman bin Affan, oh ini kelompok Ali, oh ini kelompok Sayyidina Abu Bakar begitu. Ya diserahkan kelompok-kelompok itu mungkin bisa dengan buat kelompok pahlawan juga boleh. Oh ini pahlawan siapa? Itu boleh tidak apa-apa. Kelompok-kelompok ataupun juga kadang-kadang karena di lingkungan kita di lingkungan terus saya bisa juga dengan kelompok wali-wali 9 juga bisa. Sehingga mode diskusi itu nanti ada anak yang punya keberanian berpresentase di dalam kelompoknya itu. Jadi anak-anak punya keberanian, punya mental. Maka sebanyak metode ceramah itu untuk pembelajaran sekarang sudah tidak perlu di, dilaksanakan Bu sebenarnya. Pakai banyak metode pembelajaran yang lain sehingga sebenarnya guru-guru itu sudah banyak menerima workshop, mungkin menerima hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan modernisasi berkaitan dengan sistem pembelajaran. Tapi karena guru-guru itu malas untuk berkreatif, berinovasi, sehingga ya ilmunya yang diterima itu tidak diamalkan. Walaupun hanya ceramah, kadang-kadang ceramahnya itu tidak bisa menarik siswa, sehingga siswa ada yang tidur, ada yang bermain sendiri, kadang-kadang gurunya hanya ceramah, itu saja yang disampaikan, anak sudah bosan tidak tertarik dalam proses pembelajaran itu. Maka guru perlu berinovasi untuk melaksanakan metode pembelajaran yang sudah modern. Yang sudah modern, contohnya seperti diskusi tadi. Kalau kita metode diskusi, anak punya kreativitas. Bukan guru yang punya aktif, tapi siswa-siswi yang proaktif. Guru tinggal membimbing, tinggal mengarahkan, sehingga anak sudah berkreasi sendiri untuk membahas apa yang sebenarnya yang ada di dalam pembelajaran itu. Ini sangat penting sekali sehingga pembelajaran yang model ceramah itu sudah selayaknya sekarang ditinggalkan. Ya dalam pengertian ditinggalkan tidak seluruhnya, paling tidak sekarang sudah tidak layak lagi untuk digunakan dalam sistem pembelajaran yang sudah begitu maju ini. Karena sekarang sudah ada medianya, sehingga Bapak Ibu guru dalam mengajar perlu menggunakan media. Alat peraga itu sangat penting, sehingga anak-anak itu tidak semu di dalam menerima pembelajaran. Itu sangat terpenting sekali. Sekarang sudah banyak media,
gunakan video-video pembelajaran yang bagus, anak-anak bisa tertarik untuk belajar, untuk memperhatikan pelajaran. Itu sangatlah penting. Kalau dulu tempo saya dulu kan belajar di kelas itu hanya menerima ceramah dari Bapak Ibu guru, tidak ada kreativitas. Sekarang sudah ada media, pakai LCD, bisa digunakan alat peraga yang lain. Alat peraga sekarang yang berbentuk media pembelajaran, bisa pakai video, bisa pakai hal yang berkaitan dengan pembelajaran itu sendiri, sekarang bisa digali dari sana. Begitu Bu, sehingga nantinya anak-anak itu tidak ketinggalan zaman, sehingga pembelajaran di madrasah selalu berinovasi dan menjadi harapan masyarakat, sehingga madrasah itu dipercaya oleh masyarakat. Begitu Bu, terima kasih. Iya Bapak, saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan saya wawancarai. Ini sangat luar biasa ilmu bagi kami dari panjenengan. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya. Matur suwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.